Oke, baik, selamat datang kembali. Selanjutnya, tutorialnya akan membicarakan mengenai leads management ya. Jadi kita bisa mengakses leads management melalui menu bisnisku, di ERP, di bagian penjualan dan pelanggan, kita bisa pilih leads ya. Nah, jadi apa sih leads management? Jadi kita bisa menambahkan prospek kita terhadap klien gitu ya, yang bisa menjadi calon project gitu ya. Nah, kita bisa menggunakan leads ini nih. Jadi kalau ada potensial-potensial klien atau potensial project, kita bisa menambahkan di leads. Nanti kita bisa lihat statusnya. Apakah itu leads baru, bisa dikontak atau emang qualified atau enggak. Dan ini ada status-statusnya. Atau ketika misalnya si projectnya kita menangkan, nanti bisa dikonversi langsung ke klien dan kita bisa konversi juga langsung ke invoice. Jadi langsung aja kita coba karena di sini masih kosong. Kita lihat di atas ini ada halaman, ada tombol tambah leads. Di sini ada statistik ya, yang otomatis di sini masih belum ada ya. Di sini ada status, kita bisa filter status. Di sini ada search. Di sini ada belum ada lead juga, bisa kita tambahkan leadnya di sini juga. Kita bisa nambahin leads berdasarkan dengan data yang sudah kita ada sebelumnya. Misalnya kalau kliennya memang klien lama, jadi kita bisa klik isi aja dari klien yang lama. Tapi kalau misalnya ternyata ini klien baru ya kita bisa lead baru aja dan kita isi namanya ya. Tes klien baru misalnya ya. Contohnya. Jadi kita klien baru bener-bener baru. Saya ketemu manajer misalnya ya. Terus info klien baru.com misalnya ini contoh saja. Ini contoh aja catatannya untuk project website misalnya ya. Lalu kita bisa lihat info dealnya. Setelah kita isi kontak, kita bisa lihat detailnya. Apakah ini leads yang hot, yang warm, atau yang cold. Kita isi misalnya yang warm, lalu sumber leadnya kita bisa klik, pilih. Bisa call, bisa sosial media, dan sebagainya. Kita bisa klik lainnya juga. Estimasi nilai dari project yang bisa kita dapat dari leads ini berapa? Misalnya katakanlah kita isi 50 juta ya. Lalu estimasi closingnya berapa? Closingnya kapan ya? Misalnya katakanlah besok, misalnya katakanlah. Atau misalnya minggu depan ya. Lalu kita bisa nge-assign juga si leads ini ke pegawai. Jadi kita bisa lihat statusnya tuh ketika pegawai ini merubah statusnya kita bisa assign ke pegawai dan pegawai ini merubah si statusnya. Jadi kita bisa lihat ini tuh tanggung jawab siapa gitu ya. Misalnya kita ini karena belum ada, kita isi misalnya atau kita isi ke si PM ini ya, si tes pegawai ini. Kita klik simpan leads. Oh, ini karena ada ini ya. Kita klik simpan leads. Maka ketika kita klik simpan leads, leads baru akan muncul di sini. Nah, kita bisa lihat bahwa ini statusnya adalah new ya. Kita bisa klik di filter di sini. Kalau kontak kan belum ada, kita bisa lihat bahwa ini statusnya new. Nah, di status new ini, di status lead ini kita bisa edit tentunya. Status yang tadi kita bisa edit, kita rubah-rubah. Lalu kita juga tentunya balik ke depan dulu, maaf. Lalu kita juga tentunya bisa menghapus dan kita bisa melihat detailnya. Nah, kalau melihat detailnya ya sebenarnya tadi ya, yang halaman ini ya. Nah, kita bisa lihat ini prosesnya ya sampai leads ini apakah nantinya menang atau loss gitu ya. Nah, ini kita bisa pindah stage-nya nih. Jadi di sini deskripsinya sebelah kiri deskripsinya yang tadi udah kita input. Kita bisa lihat aktivitasnya juga. Misalnya katakanlah kita udah nelfon nih ke si klien kita ini, klien yang baru, kita telepon misalnya ucapan tahun baru misalnya ya. Nah, itu kita bisa tambahkan di sini aktivitasnya. Jadi kita bisa memanage, oh ini si klien ini udah kita hubungin atau oh ini udah kita lakukan aktivitas apa, ini bisa kita klik di sini atau misalnya meeting atau apa misalnya meeting brief project misalnya. Kita klik tambah aja, nanti di sini akan kelihatan ya aktivitas yang kita lakukan kapan gitu ya. Dan aktivitasnya apa itu akan kelihatan. Nah, kalau udah kayak gitu, kalau kita bisa lihat di sini, ini kita bisa kontak setelah kita kontak itu kita bisa pindah stage misalnya ke contacted ya. Kita klik ke contacted. Nah, ini kita bisa lihat bahwa si klien ini akan masuk ke stage yang contacted. Jadi berubah pindah ke stage-nya. Jadi kalau kita klik qualified, dia akan pindah ke stage yang qualified ya. Terus sampai kalau misalnya won atau lost. Nah, kalau di perjalanannya ternyata kita ini juga aktivitasnya masuk ya. Di perjalanan kita ingin merubah si oh ini kayaknya kliennya emang bisa menjadi klien kedepannya deh. Nah, kita bisa klik convert ke CRM. Jadi nggak perlu harus menang atau kalah dulu, kita bisa convert ke CRM langsung. Kita klik convert ke CRM, kalau kita klik OK, itu kalau kita lihat di halaman CRM, nah leads tadi itu sudah masuk ke sini ya. Sudah masuk ke
halaman CRM ya. Tentunya kita bisa edit, kita bisa lihat, bisa ubah gitu ya yang sudah dimasukkan tadi. Jadi dari sini bisa langsung terkonversi ke leads tadi ya. Lalu selanjutnya katakanlah ini sudah masuk, kita udah mengirimkan proposal, kita bisa nambahin juga di sini kan tentunya tasnya proposal misalnya udah nego misalnya, dan ternyata kita menang, kita tinggal klik won. Maka ketika kita klik won, kalau kita lihat si leads ini sudah statusnya menjadi won, jadi hijau ya. Won jadi hijau, dan kalau kita lihat ada button baru untuk buat invoice ya. Jadi kalau kita klik buat invoice, itu akan otomatis membuatkan invoice. Nah, kita bisa lihat di halaman invoice ya. Bisnisku misalnya di halaman invoice. Nah, kita buka yang di custom invoice, bukan yang order, karena ini order system ini otomatis invoice yang yang marketplace Sobat Niaga. Nah, kalau ini custom invoice masuknya, kalau kita lihat dia akan masuk ke sini ya. Udah otomatis membuatkan invoice. Kliennya PT baru, judulnya, jatuh temponya dan lain sebagainya. Ini statusnya menunggu pembayaran, dan kita bisa lihat di sini ada invoice-nya di sini. Kita bisa langsung mengirimkan si invoice ini ke email yang sudah dimasukkan si klien baru yang dari leads tadi, kita kirim emailnya. Kita bisa download PDF-nya untuk dicetak. Tentunya bisa dicetak si invoice-nya. Lalu kita bisa buat sesi pembayaran kalau kita dikirimkan, lalu dia dikasih link pembayaran untuk payment gateway, jadi nggak perlu harus manual gitu ya, merubah status manual. Itu kita bisa membayarkannya via Sendit. Kita bisa unduh, kita bisa kirim ke klien lagi via email, dan kita bisa merubahnya manual. Misalnya kayak menunggu pembayaran, ternyata dia udah transfer secara manual dan memberitahukan kita secara manual ya, kita tinggal klik ini aja statusnya, lalu kita simpan status, dia statusnya akan lunas ya, berubah lunas, dan tentunya ini nanti akan masuk ke finansial. Ini di custom invoice dia akan lunas, dan ini tentunya akan masuk ke finansial ya. Nah, pendapatan invoice dari PT baru yang tadi tuh, asalnya leads, dia terkonversi jadi invoice dan sudah dibayarkan, dia akan masuk ke sumbernya custom invoice. Dia masuknya tipenya pemasukan, sudah melakukan pencatatan, dan nominal yang tadi kita sudah masukkan di leads tadi ya. Sehingga kalau kita klik leads, itu statusnya pun sudah menjadi sukses ya, sudah won ya. Oke, paling itu untuk manajemen leads. Sampai ketemu di tutorial selanjutnya.